Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Febri Aulia Natasha Romli, biasa dipanggil Natasha. Aku dari S1 Pendidikan Dokter. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai 4 prinsip bioetika kedokteran. Dokter bukanlah sekedar pekerjaan, melainkan suatu profesi, yakni suatu spesialis body knowledge dan skill yang memperolehnya itu diperlukan pendidikan tertentu. Profesi dokter ini merupakan profesi yang sangat mulia yang selalu menjunjung nilai budi yang luhur. Oleh karena itu, profesi dokter dihimpun di dalam suatu kode etik yang telah disepakati. Menyoal soal etika, sebagaimana kita ketahui bahwa etika merupakan kajian atau cabang ilmu tentang tata nilai moral yang menentukan perilaku, keputusan, ataupun hubungan antar manusia. Etika juga sangat erat kaitannya dengan profesi dokter. Perhatian utama etika kedokteran ditunjukkan kepada kewajiban dokter terhadap pasien dan keluarganya, teman sejawat, serta masyarakat. Konsep bioetika yang diterima cukup luas di kalangan profesi dokter saat ini adalah 4 Principles of Medical atau 4 kaidah dasar moral yang sering juga disebut kaidah dasar etika kedokteran atau bioetika, antara lain ada beneficence, non-maleficence, justice, dan autonomy. Yang pertama kita bahas yaitu beneficence, memiliki arti kebaikan, dalam arti bahwa seorang dokter harus mengutamakan untuk berbuat baik, menghormati manusia. Dokter juga harus mengusahakan agar pasien mendapatkan pelayanan yang mampu meningkatkan harapan hidup, menunjang kesehatan, dan perbaikan quality of life-nya. Baik, dalam prinsip ini ditekankan perlunya perlakuan dan tindakan yang terbaik bagi pasien. Beneficence juga membawa value untuk menyediakan kemudahan dan kesenangan kepada pasien dalam mengambil langkah positif untuk memaksimalkan akibat daripada hal yang tidak diharapkan itu terjadi. Ciri-ciri prinsip beneficence yaitu yang pertama ada mengutamakan altruisme. Altruisme ini dalam arti kita senantiasa untuk mengedepankan kepentingan pasien. Selanjutnya ada memandang pasien atau keluarga pasien bukanlah suatu objek yang menguntungkan untuk seorang dokter. Selanjutnya mengusahakan agar kebaikan atau manfaat yang didapati oleh pasien lebih banyak dibandingkan dengan keburukannya. Kemudian memaksimalkan hak-hak pasien secara keseluruhan, serta menerapkan Golden Rule Principle, yaitu melakukan hal yang baik seperti orang lain inginkan, atau istilahnya kita mengasihani orang lain sebagaimana kita mengasihani diri kita sendiri. Contoh dalam kondisi sehari-hari, ada seorang dokter memberikan suatu terapi begitu farmakologi maupun non-farmakologi guna untuk membantu kesembuhan pasien dan juga inquest, di mana suatu kondisi darurat, misalnya itu ada kecelakaan dan dokter sangat dibutuhkan pada kondisi tersebut, sementara dokter tersebut memiliki urusan. Namun, tidak senantiasa kondisi pasien, maka dokter harus mengutamakan pasien di atas urusan lainnya. Kemudian, prinsip selanjutnya yakni non-maleficence. Tidak membahayakan atau non-maleficence merupakan suatu prinsip yang dimana seorang dokter tidak melakukan perbuatan yang memperburuk kondisi pasien dan memilih pengobatan yang paling kecil resikonya bagi pasien. Statement do no harm menjadi key point yang harus selalu ditanamkan dalam mindset dokter. Seorang dokter, karakteristik dari prinsip non-maleficence sendiri yaitu terdapat pada saat menolong pasien dalam kondisi emergensi atau darurat, kemudian juga mengobati pasien luka, tidak mencederai atau melukai secara sengaja, tidak juga membahayakan pasien karena kelalaian, dalam arti melakukan tindakan yang merujuk pada kondisi malpraktik dan mengakibatkan kecacatan bahkan hilangnya nyawa. Tidak memandang pasien sebagai objek, melindungi pasien dari kondisi
yang dapat mengancam keselamatan jiwa dan raganya. Selanjutnya, menerapkan asas manfaat harus lebih banyak daripada kerugian dokter, dan tidak melakukan white collar crime. Contohnya, penerapan prinsip ini dalam praktik kedokteran, misalnya saat ingin melakukan suatu tindakan medis, dokter harus selalu memastikan segala tindakan yang dilakukannya secara berulang meliputi identitas, kesesuaian tindakan yang diambil dengan kondisi pasien, serta perhitungan manfaat dan resiko. Ia akan diterima oleh pasien tentunya dengan pertimbangan yang cerdas, cepat, juga tepat sehingga pasien tetap mendapat hak untuk hidup dan sehatnya. Prinsipal selanjutnya yakni justice atau keadilan. Atau justice adalah suatu prinsip di mana seorang dokter memperlakukan pasien secara sama rata dan adil tanpa pandang bulu, perbedaan tingkat ekonomi, pandang politik, agama, kebangsaan, perbedaan kedudukan sosial, dan kewarganegaraan tidak dapat mengubah sikap seorang dokter terhadap pasiennya. Karakteristik dari prinsipal justice ini diantaranya memperlakukan segala sesuatu secara universal, menghargai hak sehat pasien, menghargai hak hukum pasien, serta menerapkan anti-law discrimination. Contoh paling sederhana dari penerapan prinsip ini ialah saat ada pasien datang berobat ke dokter yang sudah seharusnya dan semestinya dokter memberikan pelayanan secara optimal dan terbaik terlepas dari latar belakang pasien. Intinya, semua orang yang datang pada dokter harus diperlakukan sebagaimana orang yang butuh pertolongan. Tentunya dengan tetap memperhatikan senyum, sapa, sopan, santun, sigap, dan informed consent. Dan prinsipal yang terakhir ialah autonomi. Dalam prinsip autonomi, seorang dokter harus menghormati martabat dari pasiennya. Setiap individu harus diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menentukan self-determined atau nasib dirinya sendiri. Dalam hal ini, pasien yang tentunya sudah cukup umur diberikan hak untuk berpikir secara logis dan membuat keputusan sendiri. Prinsip autonomi ini bermaksud menghendaki setujui, membenarkan, membela, dan mengizinkan keputusan pasien demi dirinya sendiri. Prinsip yang menghormati autonomi ini yang pertama, dokter harus menanamkan mindset bahwa pasien memiliki kapasitas bertindak dengan sengaja atau penuh kesadaran, dengan pemahaman dan tanpa pengaruh yang mengendalikan dalam hal ini hak pasien untuk mempertahankan kendali atas tubuhnya. Selanjutnya, seorang dokter pun dapat menyarankan atau menasehati guna untuk kebaikan pasien. Tetapi tindakan apapun yang mencoba membujuk atau memaksa pasien untuk membuat pilihan merupakan pelanggaran dari prinsip autonomi ini. Autonomi ini merupakan dasar dari praktik informed consent. Autonomi ini mempunyai karakteristik di antaranya menghargai dan menghormati hak pasien untuk menentukan self-determined atau nasibnya dirinya sendiri. Selanjutnya, berterus terang dengan tetap menghargai privasi pasien, menjaga kerahasiaan informasi pasien, kemudian melaksanakan informed consent. Hukum yang mencerminkan prinsip ini diantaranya ada persetujuan, confidentiality, enskripsi, yang juga akses catatan. Tindakan-tindakan tersebut harus berpegang pada prinsip etika kedokteran, yakni autonomi yang paling utama harus melakukan informed consent. Mengingat dewasa ini banyak sekali bisa yang terjadi di antara seorang dokter dan seorang pasien. Jadi untuk mencegah adanya kesalahpahaman atau fitnah dan juga lemparan isu yang tidak benar, maka dalam kondisi darurat sekalipun kita perlu menjelaskan dan memberikan informed consent kepada pasien maupun kepada keluarganya. Dengan menerapkan keempat prinsipal medical bioetik atau 4 kaidah
Bioetika kedokteran ini diharapkan dapat terjalinnya hubungan baik antara dokter dan pasien yang mengembangkan rasa trust dan nyaman terhadap dokter, sehingga harap-harap pasien juga lebih aware terhadap kesehatan dan keselamatan, tentunya dengan peran serta dari dokter dalam praktik penatalaksanaan dan pengawasannya, sehingga kualitas baik dari segi kesehatan dan layanan kesehatan dapat meningkat serta masyarakat Indonesia dapat memiliki kualitas hidup dan kesehatan yang baik. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih, jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.